Halo, selamat datang di channel Multi Audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1351 Mantra Pemurnian 100 Meridian. Kultivator wanita itu mengerutkan kening dan berkata, namun, ruang di sini sangat stabil sebelumnya. Sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda letusan. Bagaimana badai spasial bisa tiba-tiba muncul? Siapa kultivator yang tinggal di area terdekat? Pria itu memutar janggutnya dan dengan tenang menjawab, apa yang aneh? Fluktuasi spasial skala kecil selalu sulit diprediksi. Perahu pengadilan emas mungkin luar biasa, tetapi mereka tidak dapat memprediksi semuanya. Adapun penguasa area tersebut, tanah itu baru saja diperoleh oleh kultivator transformasi dewa. Dia seharusnya menjadi penjaga biru tua. Wanita itu memegang pelat mantra berkilauan di tangannya dan memainkannya sejenak. Kemudian dengan cemberut, dia menyarankan, pelat roh asing tidak memperoleh aura suku asing. Sepertinya tidak ada yang bersembunyi di sini. Haruskah kita memanggil penjaga biru tua terdekat dan menginterogasinya? Dia mungkin ada hubungannya dengan badai spasial. Kultivator itu menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi serius. Mengapa perlu repot-repot? Selama tidak ada makhluk asing di sini, itu tidak ada hubungannya dengan kita, bahkan jika badai spasial itu mencurigakan. Jangan lupa bahwa kita punya banyak tugas lain yang harus dihadiri. Piring Yin yang memperkirakan badai spasial skala besar terjadi di area lain. Setelah beberapa keraguan, wanita itu tertawa kecil dan setuju, kata-kata Kakak Ma masuk akal. Aku terlalu terpaku pada masalah ini. Ayo pergi. Pria itu mengangguk puas dan terbang kembali ke perahu emas pengadilan dalam sekejap. Wanita itu melihat sekelilingnya dan segera naik ke perahu. Sesaat kemudian, kapal emas pengadilan kabur dan menghilang. Sebuah formasi teleportasi cahaya muncul sebentar di bawahnya sebelum menghambur. Tanpa diketahui Hanli di kediaman guanya, dua penjaga surga tempering spasial telah memeriksa badai dalam waktu singkat. Mereka bahkan bergegas pergi tanpa menginterogasinya. Demi kehati-hatian, ia segera menyegel kediaman guanya begitu kembali dan untuk sementara menghentikan pemantauan pada semua mutiara naga miriat miliknya untuk menghindari ada ahli yang melihat menembusnya. Setelah itu, ia langsung menuju ke ruang terpencilnya dan mulai meneliti tangan tulang yang baru diperolehnya. Meskipun tangan tulang itu aneh seolah-olah telah disempurnakan dengan metode yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, Hanli tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia dengan belak-belakan memuntahkan pedang emas yang panjangnya beberapa inci. Pedang kecil itu bergetar dan kilat emas halus dengan cepat melilit tangan tulang itu. Jempol tangan itu kemudian diam-diam terbelah menjadi dua. Lencana giok sepanjang 1 inci itu muncul darinya dan bergetar sebelum terbang dengan sendirinya. Hanli sudah mengantisipasi hal ini dan dengan mudah meraih udara, mengaktifkan batasan tak terlihat dan menjebaknya dengan kuat dalam genggamannya. Dengan lencana giok putih murni di tangannya, dia mulai memeriksanya dengan mata biru yang berkedip-kedip. Ada karakter rune perak pada lencana giok yang mengingatkannya pada saat pertama kali dia melakukan kontak dengan jalan penyempurnaan alat. Itu berisi pengetahuan yang merusak sebagian besar pemahamannya tentang penyempurnaan alat dan itu sangat menarik minatnya. Namun, rune perak sangat berbeda dari aksara kuno biasa. Jika bukan karena studinya yang tekun terhadap setengah halaman, dia tidak akan dapat memahami apapun tentang rune roh sejati. Akibatnya, Hanli segera memasuki ruang isolasi dengan halaman luar buku giok. Dan menghabiskan 3 hari mempelajarinya sebelum mendapatkan pemahaman umum tentangnya. Selain pengantar mendalam tentang teknik penyempurnaan alat, isi utamanya merinci teknik yang bernama mantra penyempurnaan 100 meridian. Teknik ini menggunakan meridian, daging, dan tulang seseorang sebagai dasar, menyempurnakannya menjadi berbagai harta karun sihir dengan kemampuan yang tak terbayangkan.
Jika bukan karena teknik penyempurnaan alat yang dibacanya dari setengah halaman, dia akan percaya bahwa apa yang dibacanya adalah omong kosong. Selain itu, bagian tentang penyempurnaan alat yang mendahului bagian tersebut memberinya kilasan wawasan baru, membuatnya semakin percaya diri dengan teknik ini. Selain itu, dari tangan tulang yang berhasil diperolehnya, jelas bahwa itu adalah produk dari teknik ini. Bagaimana lagi tangan tulang bisa lolos dari badai spasial atas kemauannya sendiri? Menurut apa yang dikatakan buku Giok, mereka yang mengolah kemampuan ini akan dapat menempa tubuh mereka menjadi harta karun sekaligus, atau dapat perlahan-lahan mengolah kemampuan sedikit demi sedikit. Tetapi terlepas dari metodenya, produk akhirnya akan membuat tubuh seseorang sepenuhnya disempurnakan menjadi tubuh Vajra kebal Buddha. Setelah teknik rahasia itu selesai, terlepas dari kultivasi seseorang, anggota tubuh mereka akan memiliki kemampuan yang mengguncang dunia dan tubuh mereka akan mendekati keabadian. Meskipun buku Giok itu menggambarkan penyelesaian teknik ini dalam beberapa kata sederhana, Han Li dapat memahami informasi yang lebih dalam yang terkandung di dalamnya dan merasakan napasnya menjadi dingin. Bahkan jika teks itu dibesar-besarkan, kemampuannya sama menakutkannya seperti yang bisa dibayangkan. Tentu saja, metode untuk mengolah tubuh menjadi harta karun ini juga membutuhkan persyaratan yang hampir tak terbayangkan. Untuk mulai mengolah teknik ini, seseorang membutuhkan tubuh seperti Han Li, yang melalui kultivasi seni Vajra yang telah selesai. Jika dia ingin terus mengolah teknik ini lebih lanjut dan memperoleh kemampuan yang dijelaskan, dia perlu memperkuat tubuhnya lebih jauh. Jika dia mencoba untuk melanjutkan kultivasi sementara tubuhnya tidak tahan, tubuhnya akan hancur. Bagaimanapun, menyempurnakan tubuh seseorang menjadi harta karun adalah masalah yang aneh dan hampir sesat. Sambil mengelus liontin giok, ia termenung lama. Han Li menghela napas dan bergumam, sepertinya aku tidak perlu mencari teknik lain. Aku harus memilih teknik kultivasi ganda. Dengan munculnya mantra pemurnian 100 meridian, itu akan mendorong tubuhnya hingga batasnya. Awalnya ragu dalam memilih teknik kultivasi, dia akhirnya memantapkan dirinya dan berencana menggunakan satu set teknik manusia dan iblis yang direvisi untuk kultivasi sihir tubuh ganda. Dia menempelkan jimat pembatas pada halaman giok dan menyimpannya di kantong penyimpanannya. Dia kemudian mengeluarkan slip giok berwarna merah pucat. Ketika Han Li memperoleh seni iblis pengangkut surga milik Menhuzi, dia menyalinnya seluruhnya pada slip giok itu. Setelah meninggalkannya begitu lama, dia hampir melupakannya. Karena teknik ini dibagi menjadi 3 bagian dan semuanya unik, saya sebaiknya menyebutnya seni iblis sejati asal. Saat Han Li menyapu indera spiritualnya melewati slip giok, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri dan menempelkan slip giok itu di dahinya dan dia memejamkan mata, dengan sungguh-sungguh memahami teknik tersebut. Terakhir kali dia berada di pagoda batu Deep Heaven City, dia sudah mencoba mengolah seni iblis ini secara perlahan, tetapi tanpa bantuan pil obat, dia tidak memperoleh banyak hasil. Akibatnya, dalam beberapa bulan berikutnya, Han Li menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar terpencil. Dia memang meluangkan waktu untuk merawat obat spiritualnya dan mulai menyempurnakan pil giok jernih. Pil tersebut memang untuk tahap transformasi dewa. Setelah menggunakan sejumlah besar obat roh dan sejumlah percobaan, dia hanya berhasil menghasilkan 3 botol. Han Li tidak terlalu mempedulikan hasil ini. Dia akan mendapatkan lebih banyak keterampilan dengan menyempurnakannya lebih lanjut. Dengan waktu yang cukup, tingkat keberhasilannya akan meningkat. Jumlah obat yang dia sempurnakan sudah cukup baginya untuk berkultivasi. Tentu saja, saat dia berkultivasi Provenance True Devil Arts atau seni iblis sejati Provenance, ia juga akan meluangkan waktu untuk memahami mantra pemurnian 100 meridian. Karena itu, masa istirahatnya berakhir dalam sekejap mata. Selama waktu ini, tidak ada orang lain yang mengganggunya. Tampaknya tanpa keuntungan apapun,
Para eksentrik tempering spasial tidak punya alasan untuk membuang waktu mereka untuknya. Han Li puas dengan hasil ini. Dengan periode istirahat setengah tahun hampir berakhir, garis biru melesat keluar dari kabut yang indah dan berputar di udara sebelum kembali ke Deep Heaven City. Dia perlu mengambil bagian dalam tugas patroli 3 bulan sebelum dia bisa kembali ke kediaman guanya dan melanjutkan kultivasi. 3 bulan kemudian, Han Li kembali tanpa insiden. Dia segera kembali ke kediaman guanya dan memulai pengasingan sekali lagi. Dengan setengah tahun berkultivasi, dia muncul sekali lagi. Waktu perlahan berlalu seperti ini, dan akhirnya, 60 tahun berlalu begitu saja. Jumlah waktu ini tidak berarti banyak bagi seorang kultivator, tetapi kali ini, ada arus bawah tersembunyi yang mengalir melalui alam roh. Kalangan atas dari berbagai klan sering berkumpul untuk berdiskusi. Klan-klan ini biasanya mendapat informasi yang baik dan dapat memprediksi kapan sesuatu yang bencana akan terjadi, tetapi mereka masih tetap khawatir saat mulai menerapkan tindakan pencegahan. Sebagai area terdepan bagi ras manusia dan iblis, Deep Heaven City mampu merasakan perubahan aneh apapun. Paling tidak, para kultivator yang berpatroli di luar juga dapat merasakan perubahan besar ini. Suatu hari, melayang di atas rawa, sekelompok kultivator terbang perlahan ke depan. Seorang lelaki tua dengan janggut pendek mengenakan baju zirah biru terbang di antara mereka, memimpin kelompok 10 kultivator berbaju zirah hitam. Baik lelaki tua itu maupun para penjaga berbaju zirah hitam, keduanya memasang ekspresi muram. Dengan piring roh asing di tangan, mereka terus melihat sekeliling seolah-olah takut sesuatu akan menyerang mereka kapan saja. Skuad itu tidak melihat apapun setelah terbang dengan hati-hati selama 2 jam, tetapi kemudian salah satu pelat penjaga mulai berdengung. Meskipun suaranya lembut, semua orang segera menatapnya dengan kaget. Seorang pria besar dengan ekspresi garang menatap cahaya putih yang bersinar di pelat roh asing rekannya dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Kita telah menemukan makhluk asing lain. Ini terlalu sering terjadi. Trik apa yang mereka lakukan? Apakah mata-mata mereka tidak takut mati untuk datang ke perbatasan kita? 2 anggota kita sudah tewas dalam pertempuran terakhir." Seorang wanita parubaya berkata pendek dan dingin, "Kita masih lebih baik. Kudengar setengah tahun lalu skuad keempat bertemu dengan makhluk dari suku Gua Liang. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tewas, termasuk kapten mereka." Chapter 1352 Bayangan Hijau. Pria tua berbaju zirah biru itu mengerutkan kening dan memerintahkan, "Karena lempeng roh asing telah berbunyi alarm, kita perlu menyelidikinya atau kita akan dihukum ketika kita kembali. Sebagian besar makhluk asing tidak terlalu kuat. Selama kita berhati-hati, kita seharusnya bisa menanganinya dengan lancar. Karena Kapten Transformasi Dewa, mereka berbicara, sisa regu tetap diam, bahkan jika mereka tidak mau." Segera setelah itu, pria tua itu mengucapkan serangkaian perintah dan regu itu segera terpecah menjadi beberapa kelompok kecil sebelum menuju ke arah yang ditunjukkan oleh lempeng roh asing. Regu kultivator itu mengubah arah dan terbang puluhan kilometer. Mereka menemukan tumpukan batu yang tidak mencolok dan kabut ungu yang tampaknya mengelilingi rawa. Pria tua itu memandang lempeng roh asing di tangannya dan mengangguk. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Sepertinya ada di sana. Kita tidak bisa membiarkannya lolos." Tiba-tiba, para penjaga berbaju zirah hitam memuntahkan harta karun untuk membela diri dan melepaskan indera spiritual mereka ke bawah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, ekspresi para kultivator itu sedikit berubah. Mereka berada dalam jarak yang dekat tetapi indera spiritual kita masih belum dapat menemukan mereka. Tampaknya kita hanya dapat mencari mereka secara pribadi. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan memanggil pria parubaya bermata sipit, "Rekan Daoiskin. Jangan khawatir, pemimpin pasukan. Aku tahu apa yang harus dilakukan." Pria parubaya itu menjawab dengan cepat.
Segera setelah itu, dia menepuk gelang penyimpanan di pergelangan tangannya dan mengeluarkan setumpuk bola hitam legam. Dia mengangkat tangannya dan menyebarkan bola-bola di bawahnya dan mulai membaca mantra. Serangkaian retakan terdengar dan permukaan bola-bola memercikkan kilatan biru. Tubuh mereka berubah dalam sekejap mata dan mereka berubah menjadi lebah berukuran kepalan tangan yang memercikkan api. Mereka berwarna hitam dan berdengung dari sayap mereka yang bergetar. Yang lain tetap tak bergerak di udara. Hanya pria parubaya yang duduk di udara dengan tangannya membentuk segel. Dia membentuk gerakan segel dan lebih dari 100 lebah besi keluar dari udara tipis. Tampaknya para kultivator yang berpatroli telah mengambil pelajaran dari para pendahulu mereka dan tidak gegabah mendarat di tanah di mana mereka akan terlibat dalam situasi yang berantakan dengan suku asing. Jika tidak, dengan trik-trik aneh yang tidak dapat diblokir dari makhluk asing, mereka bisa mati dalam kehancuran bersama. Akan lebih baik untuk mengendalikan beberapa boneka untuk menyelidiki. Tidak hanya setelah lebah besi dilepaskan, lempeng roh asing bergetar dan mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Beberapa lempeng mereka bahkan meledak dengan cahaya yang menyilaukan, yang sangat mengejutkan mereka. Pria besar yang garang itu melihat lempeng mantra di tangannya dan berteriak, "Tidak bagus, makhluk asing itu dekat dengan kita. Ia sudah memasuki jarak 100 meter kita." Yang lain melihat lempeng mantra mereka dan menjadi gempar saat mereka melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Dalam jarak 300 meter dari mereka, di atas dan di bawah, mereka tidak menemukan apapun, itu benar-benar kosong. Semuanya, cepat hilangkan penyembunyiannya. Ini akan berakhir jika mendekati kita. Pria tua itu berteriak keras, meninggalkan dengungan samar di telinga bawahannya. Dia kemudian membalikkan tangannya dan menghasilkan cermin tembaga. Pria tua itu melemparkan cermin tembaga itu ke atas kepalanya dan tiba-tiba, cermin itu berubah menjadi bulan yang terang. Cahaya melintas dari permukaannya dan seberkas biru seukuran mangkuk melesat keluar. Itu berputar di sekitar bulan sebelum menyebar ke segala arah. Yang lain mulai mengeluarkan harta karun mereka sendiri untuk menghancurkan penyamaran makhluk asing itu, tetapi cahaya itu tidak menemukan apapun. Namun, jeritan menusuk dari lempeng roh asing itu semakin tajam. Jelas bahwa itu sudah dekat. Pada saat itu, para kultivator menunjukkan kepanikan dan lelaki tua itu merasa wajahnya pucat. Situasi ini tidak diragukan lagi karena makhluk asing atau makhluk-makhluk itu adalah pengintai dari suku asing yang seharusnya tidak diprovokasi. Tidak hanya tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi malah berpikir untuk membunuh mereka. Seolah memeras suaranya dari tenggorokannya, lelaki tua itu berteriak, "Cepat bentangkan formasi cahaya roh elemen. Perlindungan biasa tidak akan melindungi kita." Segera setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan cermin di atas tangannya. Dia membalikkan tangannya dan memanggil token perintah merah. Dia melemparkannya ke udara dan berubah menjadi bola cahaya merah yang berkelap-kelip. Para penjaga lain yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba menyadari sesuatu dan mereka melepaskan berbagai alat sihir ke udara. Para penjaga berbaju zirah hitam lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu dan mereka melepaskan berbagai alat sihir ke udara. Tetapi pada saat itu, alat-alat ajaib melambat. Bang! 3 piringan roh asing meletus secara bersamaan. Di atas pemilik ketiga lempeng itu, beberapa bayangan samar tiba-tiba muncul. Bayangan-bayangan ini kabur begitu muncul dan menyerbu ke arah para kultivator. Ah! Ketiga pembudidaya berbaju zirah hitam itu akhirnya menemukan bayangan abu-abu ini dan tidak bisa menahan teriakan. Namun, harta karun sihir dan cahaya roh yang melindungi mereka tidak menghalangi bayangan-bayangan itu masuk ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah sambil memegangi kepala mereka. Tidak diketahui apakah mereka selamat. Begitu melihat bayangan-bayangan itu, wajah lelaki tua itu berubah drastis dan dia berteriak cepat, "Itu boneka dari suku bayangan. Cepat lepaskan harta karun dan teknik atribut petirmu."
Setelah itu, dia membuka mulutnya dan memuntahkan pedang terbang berwarna perak putih. Begitu pedang itu muncul, pedang itu menyelimuti lelaki tua itu dalam kilat perak putih. Setelah itu, bayangan abu-abu muncul tepat di belakangnya, tetapi guntur bergemuruh dan seberkas petir melesat keluar, melemparkan bayangan itu 10 meter jauhnya. Suku bayangan memiliki reputasi buruk, dan para kultivator segera menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, hanya 2 dari mereka yang dapat melepaskan harta karun atribut petir mereka. Sisanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Petir adalah elemen yang mendominasi tetapi langka. Tidak banyak kultivator yang memiliki harta karun seperti itu. Suku bayangan juga merupakan ras yang aneh. Selain harta karun yang diatribusikan dengan petir dan beberapa teknik khusus, tidak ada yang memengaruhi mereka. Dan dalam sekejap keraguan mereka, lebih banyak bayangan abu-abu muncul di bawah mereka. Para penjaga berbaju zirah hitam saling berpandangan ketakutan dan mereka berteriak, menyebar ke segala arah dalam upaya untuk melepaskan diri dari bayangan. Namun, bayangan abu-abu itu tampaknya benar-benar menjadi bayangan kultivator. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan tanpa henti mengejar para kultivator. Dalam sekejap mata, para kultivator dan boneka bayangan itu berjarak 100 meter. Yang tersisa di lokasi asli hanyalah orang tua itu dan 2 penjaga berbaju zirah hitam lainnya yang memiliki harta karun petir. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak bayangan kelabu mulai muncul di depan mereka. Kini ada 8 bayangan yang melayang di sekitar mereka, tetapi gulungan petir terus menahan mereka. Namun, bayangan-bayangan ini tampaknya tidak mengenal rasa sakit karena mereka terus mendekat. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi memedulikan keselamatan bawahannya. Pergelangan tangannya berkilat dengan cahaya merah dan tiba-tiba menghasilkan setumpuk jimat. Makhluk jahat, kalian mencari kematian. Orang tua itu menatap mereka dengan sengit dan mendekati salah satu bayangan. Dengan ekspresi tajam, dia melepaskan sebuah jimat. Jimat itu bergerak tajam, melepaskan selusin petir biru yang bercabang ke arah gambar abu-abu itu. Guntur bergemuruh dan petir menyambar. Bayangan abu-abu itu merintih saat jaring petir mengelilinginya dan mengubahnya menjadi debu. Orang tua itu sangat gembira melihat ini. Tampaknya biaya yang besar untuk jimat petir ini sangat sepadan. Dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan setumpuk jimat lain dan melepaskannya dalam serangan. Tetapi saat cabang-cabang petir hendak menyambar bayangan kelabu lainnya, dengusan dingin terdengar dari sekeliling mereka. Sementara itu, bayangan kelabu itu tiba-tiba mengeluarkan tangan hijau besar dari depan tubuhnya dan jari-jarinya kabur. Tangan hijau itu entah bagaimana menangkap semua petir di tangannya. Setelah serangkaian letusan teredam, kilat menghilang tanpa jejak. Bayangan hijau, pupil lelaki tua itu menyusut. Kalian semua mencari mati. Sebuah suara dingin tanpa emosi terdengar dari tangan hijau itu. Tangan itu bergetar dan memutar, berubah menjadi siluet cahaya hijau. Siluet itu berbentuk seperti orang, tetapi kepala mereka tampak sangat besar, sekitar 2 atau 3 kali lebih besar dari manusia biasa. Cahaya hijau berkedip dari wajah untuk memperlihatkan sepasang mata merah terang. Tampaknya itu adalah makhluk suku bayangan tingkat tinggi seperti yang diharapkan lelaki tua itu. Bibir lelaki tua itu berkedut dan wajahnya menjadi biru. Meskipun petir efektif pada sebagian besar suku bayangan, bayangan hijau berada pada level yang sama dengan kultivator tahap transformasi dewa dan tubuh mereka agak tahan terhadap petir. Ketika kultivator transformasi dewa dan bayangan hijau bertarung, sebagian besar waktu, kultivator itu binasa atau kalah. Dan dari jumlah boneka bayangan yang bisa dikendalikan oleh bayangan hijau, dia takut bayangan hijau itu adalah yang tertinggi dari tingkatannya. Hati lelaki tua itu benar-benar jatuh. Pada saat itu, dia mendengar letusan jauh dari kejauhan. Jelas bahwa kultivator berbaju zirah hitam tenggelam ke dalam pertempuran putus asa.
Bayangan hijau tidak peduli dengan teror lelaki tua itu dan melangkah maju tanpa berkata-kata. Tubuhnya melengkung aneh sampai dia berjarak beberapa meter dari lelaki tua itu dan dia mengangkat lengannya ke arah petir yang menguasai yang mengelilingi tubuh lelaki tua itu. Dia berencana untuk langsung merebut harta karun sihir lelaki tua itu. Jantung pria tua itu berdebar kencang. Bayangan hijau itu terlalu cepat. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa berteriak dan menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam harta pelindungnya. Petir perak menggelegar di depannya dan tumbuh 3 kali lebih tebal. Ketika bayangan hijau melihat ini, sedikit penghinaan muncul dari mata merahnya, dan telapak tangannya terus maju. Dia mengulurkan tangan untuk meraih petir itu. Guntur bergemuruh dan sambaran petir tebal itu pecah dalam tampilan liar, akhirnya menampakkan pedang kecil. Pedang kecil itu terus-menerus berubah bentuk dan bergetar hebat, tetapi tangan hijau besar itu memegangnya dengan kuat. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat pasi. Bayangan hijau itu mengeluarkan tawa membingungkan dan tubuhnya kabur seolah-olah dia akan bertindak. Tetapi tiba-tiba, guntur berbunyi di atas lelaki tua itu dan cahaya biru putih menyala. Siluet bersayap tiba-tiba muncul. Segera setelah sosok bersayap itu muncul, dia menunjuk ke bawah tanpa berkata-kata. Bersambung ke chapter 1353. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.